Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini ma'aka abadan. Ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, Pesantren Suryalah ya wabil khusus Syekhina wa murabbi arwahina pengersa Abah Awas Qaddasallahu sirrah wa nafa'na Allahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamatihi bi barakatil Fatihah. Ya. Al-Mukarramun, para ikhwan akhwat, Wakil Talqin saya Mursyid, Bapak Kiai Kusyari Hadis, Bapak Kiai Ma'ruf Ainur Rafiq, Sahibul Bait Pemangku Manaqib Insinyur Haji Rusli Sanjaya beserta Ibu Dr. Ais dan putra-putri beliau senantiasa selalu mendapatkan kejembaran rahmaniyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, diberkahkan rezekinya, bahagia dunia, bahagia akhirat, sejahtera dunia, sejahtera akhirat. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, berkenaan adab murid kepada mursyid terkadang banyak disalahpahami oleh orang yang belum masuk thariqah. Mereka sering menjas, mereka sering mengatakan bahwa orang thariqah itu mengkultuskan seorang manusia. Kalau dikatakan mengkultuskan memang benar, dan ini dalam Islam pun diperbolehkan. Contoh misalnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, beliau ketika wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah tidak mau azan lagi. Dipaksa untuk azan, beliau tidak mau. Apa alasannya? Aku azan hanya untuk Rasulullah. Sampai ketika beliau pindah ke Syam, 2 tahun tinggal di sana, bermimpi bertemu Rasulullah. Dan bahasa beliau adalah ra'aitu Rasulullahi fil barihati. Aku tadi malam ketemu dengan Rasulullah. Bukan mimpi, bukan ra'aitu Rasulullah fil manami. Keyakinan kepada beliau bahwa Rasulullah ketika hadir dalam mimpinya adalah asli. Dan dalam mimpinya itu Rasulullah memerintahkan beliau untuk pergi ke Madinah ziarah kepada Rasulullah. Sampai di sana beliau dipaksa lagi untuk azan. So, dari Abu Bakar seorang presiden sampai masyarakat biasa meminta Bilal untuk azan. Apa kata Bilal? Aku azan hanya untuk Rasulullah. Seakan-akan bukan lillahi ta'ala jadi. Aku azan hanya untuk Rasulullah. Barulah ketika cucunya Rasulullah, Hasan dan Husain,
memang dari dulu akrab dengan Bilal, karena Rasulullah kalau bicara sama Hasan Hussein sering main kuda-kudaan. Kayak ente main kuda-kudaan sama bini. Jadi, dan itu bukan tradisi orang Arab. Ketika Rasulullah mencium cucunya, kata sahabat, aku punya anak 10, satu pun gak ada yang aku cium. Jadi Rasulullah sering menjadi kuda untuk cucunya Hasan dan Husain. Kalau capek, Bilal gantiin. Jadi Bilal sudah sangat akrab dengan Hasan dan Husain. Ketika Hasan dan Husain meminta Bilal untuk azan, Bilal nggak menolak. Abu Bakar, semuanya minta, nggak ditolak semuanya. Tapi ketika Hasan dan Husain minta, nggak berani nolak dia. Kenapa? Karena kalau aku tolak permintaan dua anak ini, sama saja aku menolak permintaan Rasulullah. Dan ketika beliau di Sam, dakwah beliau tidak pernah lepas dari membicarakan Rasulullah. Udah Rasulullah aja omongannya. Sampai di akhir hayatnya, keluarganya pada menangis, wahazanata, langkah sedihnya kami. Bilal mengatakan, wafrahata, aku malah senang. Ini saat-saat yang paling aku bahagia. Kenapa? Godan altaqi habibi Muhammad wa hizbah. Karena sebentar lagi saya bakal ketemu Nabi Muhammad. Bukan ketemu Allah, tapi yang dia pengenin ketemu dengan baginda Rasulullah. Kenapa? Karena dia yakin Rasulullah memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Itu mengkultuskan. Maka adab murid kepada mursyid itu sangat jelas ketika dijelaskan oleh Abdul Wahab As-Sa'lani. Di antara murid nggak boleh ngomong kenapa. Bahkan murid tidak boleh merasa sudah cukup membalas budi gurunya. Kenapa? Karena sudah berkhidmah ribuan tahun. Meskipun dia berkhidmah ribuan tahun, meskipun dia telah berinfak miliaran, triliunan, lalu dia mengatakan aku sudah membalas kebaikan dari guru mursyidku, maka jatuhlah dia kemuridannya. Bahkan ketika kita misalnya ngelihat mursyid umum ya, Syekh mursyid melakukan kesalahan, misalnya gitu ya, melakukan kesalahan, lalu kita mengatakan salah, jatuh kemuridannya. Ketika kita ngelihat guru Syekh mursyid sedang tidur, misalnya tidur, kita lagi sholat, kita merasa pada saat ini kita lebih mulia daripada guru. Kenapa? Karena kita lagi sholat, jatuhlah kemuridan kita. Begitu luar biasanya adab seorang murid kepada mursyid. Dan inilah keberhasilan, ternyata keberhasilan dalam dunia Thariqah. Syekh Ali Kulal ketika dia mengambil talqin kepada Baba Sammas, maka selalu mengikuti Baba Sammas, sampai ketika Baba Sammas menitipkan Syekh Muhammad bin Muhammad Bahauddin An-Naksabandi, menitipkan Syekh Muhammad, belum Naksabandi pada saat itu namanya,
ini anakku. Karena Syekh Bahauddin Naqsabandi ini didikan pertama oleh Mama Sambas. Ketika beliau meninggal dunia, kemursidan turun kepada Syekh Ali Kulal. Maka Baba Sambas menitipkan, aku titipkan putraku ini, didik. Kalau engkau menyia-nyiakan dia, maka engkau telah menyia-nyiakan hubungan antara murid dengan guru kepadaku. Langsung dia, Baba Syekh Ali Kulal mencium kakinya, kaki Baba Sambas, benar-benar menjaga amanat tersebut. Begitu pula Abah Anom. Yang dilihat oleh Abah Anom bukan Syekh Tolha, bukan Syekh Ahmad Khotib Sambas. Yang dilihat oleh Abah Anom adalah Abah Sepuh. Bukan berarti mengecilkan kedua guru itu. Karena Abah Anom yang diikutin adalah Abah Sepuh. Ketika ada amalan Syekh Tolha yang berbeda dengan Abah Sepuh, maka dia memilih amalan yang diamalkan oleh Abah Sepuh. Begitu pula Abah Haus. Zaman Abah Anom, menurut cerita, banyak ikhwan-ikhwan yang masih mengamalkan amalan Abah Sepuh yang sudah tidak diamalkan oleh Abah Anom. Abah Anom sudah gak mengamalkan nih. Tapi ada beberapa wakil talqin memberikan amalan kepada ikhwan, amalan Abah Sepuh. Dan yang luar biasanya, setiap ada orang datang kepada Abah Aos meminta amalannya khusus, selalu beliau mengatakan, kalau ada amalan yang lebih tinggi daripada la ilaha illallah, pindah. Kenapa? Karena Abah ngelihat amalan yang paling tinggi menurut Abah Anom adalah la ilaha illallah. Itulah adab seorang murid kepada guru mursyid. Maka tadi ada istilah dikatakan oleh Kiai Kusai, tiflul ma'ani. Saya sempat bukan nggak meneliti banget sih, cuman beberapa membaca beberapa referensi. Tiflul ma'ani ini istilahnya siapa? Tiflun anak kecil, ma'ani yang bermakna, anak yang bermakna. Ternyata tiflul ma'ani ini istilah yang dikeluarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Imam Al-Ghazali tidak mengeluarkan itu. Atau yang sebelumnya Abu Qasim Al-Qusairi dalam kitab Risalah Al-Qusairiyah pun tidak menyebutkan tiflul ma'ani. Jadi ini istilah tiflul ma'ani, siapa dia? Kenapa? Dan Syekh Abdul Qadir menjelaskan dalam kitab Sirrul Asrar, kenapa dikatakan tiflul ma'ani? Kenapa ada ma'aninya? Karena sudah berhubungan antara dia dengan murid, antara gurunya. Sudah ada sambungan. Maka dikatakan ma'ani, berkualitas. Zikirnya sudah zikir berkualitas. Kenapa? Nyambung dengan guru mursyid. Bukan dengan sayapnya kita. Wa ajnihatun tatiru bi ghairi risin ila malakuti rabbil alamin. Yang dia punya sayap, sayapnya itu bisa terbang, tapi sayapnya enggak berbulu. Artinya sayapnya beda. Kemana? Ila rabbil alamin, menuju Allah. Jangan pakai sayapmu, tapi pakai sayap guru Itulah dikatakan ma'ani. Ada orang datang ke kita, minta dibikinin air, bikin teh kayak bikin kopi. Ustadz bikin air, Ustadz bikin ini kopi. Bukan itu maksudnya Ustadz. Air putih doain, oh iya. Jangan mulut kita yang baca doa, nggak mempan.
Nggak mempan mulut kita baca Yasin 3 kali balik juga ya paling. Tapi ketika kita merobitohkan, meminjam lisannya Abah, tidak menghilangkan akunya, menghilangkan lisanku. Bukan aku yang membaca doa, tapi guruku yang baca doa. Pegang tak pegang aja udah. Tapi kalau pegang sebentar, amplopnya kecilan. Pakai gaya-gaya udah, kayak gaya dikit. Tapi itulah, itu bahkan dikatakan al-ma'ani, berkualitas. Bagaimana caranya tadi? Dengan talqin. Jadi, dan penjelasan talqin yang begitu sangat kuat itu hanya dalam penjelasan Syekh Abdul Qadir, berulang-ulang sampai ketika Umar bin Khattab mengatakan ra'aitu rabbi binuri qalbi, gitu. Aku melihat Tuhanku dengan cahaya hatiku. Apa komentarnya Syekh Abdul Qadir? Tidak akan sampai seperti itu kalau tidak melalui talqin. Tanpa melalui talqin, pembahasan yang begitu berbobot, selalu beliau bikin catatan kecil. Ini hanya bisa diperoleh melalui talqin. Menghilangkan penyakit-penyakit hati misalnya, itu harus membersihkan dari akar-akarnya. Jangan kalau bersihin rumput atasnya doang, akar-akarnya. Bisul kalau cuma dipecahin doang bisa beranak. Akar-akarnya ambil. Lalu Syekh Abdul Qadir ngasih catatan lagi. Bagaimana cara membersihkan sampai akar-akarnya? Dengan talqin. Itu berulang-ulang beliau menganjurkan. Ternyata talqin itu adalah menyambungkan, maka dikatakan silsilah, rantai. Kita nih ngikut rantai yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dikatakan ma'ani. Kok kemudian Syekh Abdul Qadir mengambil kata tiflun, bukan rajulul ma'ani, sabun ma'ani, tapi tiflul ma'ani. Kenapa? Tiflun itu suci, anak kecil itu suci dia. Apa maksudnya? Orang yang sudah mendapatkan didikan dari guru mursyid diharapkan mempunyai hati seperti bayi suci. Ada bayi dendam, ada bayi sombong. Kita ketemu bayi, kita gemes banget, kita cubit, dia nangis kencang-kencang banget. Besok ketemu lagi dicemberutin nggak sama bayi? Enggak, hatinya bersih. Kemudian bayi itu ibarat kertas kosong, maka gampang diolah. Artinya ketika sudah menjadi tiflul ma'ani, seseorang itu udah seperti sampah di hadapan guru mursyid, seperti mayit di hadapan orang yang mandiin mayit. Ada mayit protes, mana Asdi dimandiin, pelan-pelan dong di, nggak ada. Itu namanya tiflul ma'ani. Dan tiflul ma'ani kata si Abdul Qadir 2 syaratnya. Pertama, dengan talqin zikir dan mulazamah kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah kita sudah dapat itu semua. Syekh Az-Zamakhsyari beliau mengatakan kasral khilafu wasaqu wa kullu yadda'i annahu siratus sawi wa tamassaktu bila ilaha illallah wa hubbi bi ahmada wa ali qad fazal qalbu bi hubbi ashabil kahfi fa kaifa asqa bi hubbin nabi wa alin nabi. Zaman Az-Zamakhsyari itu abad ke-7 ya. Beliau 638 masalah.
Beliau mengatakan ini zaman sudah zaman perselisihan, perbedaan pendapat, penuh keraguan. Satu kelompok mengatakan wa kullu yadai ana usratus sawi. Setiap kelompok mengatakan kelompok itu yang paling benar. Maka apa yang harus diambil? Ini Syekh Zamakhsyari. Wa tamassaktu bila ilaha illallah. Maka aku hanya ingin memegang la ilaha illallah. Kalau dipakai ilmu balaghahnya itu namanya ijazul hazf. Ijaz ringkasan dengan ada yang dihilangkan. Jadi wa tamassaktu bi ahli la ilaha illallah. Sekarang dari muridnya Abah Anom boleh dibandingkan, boleh kita dudukkan, bandingkan bagaimana Abah Aos mengamalkan la ilaha illallah dengan keyakinan la ilaha illallah dengan mereka nih, dengan yang lainnya yang muncul nih, yang mengatakan gak perlu ada penerusnya lagi. Apakah amalan la ilaha illallah sama dengan amalan Abah Aos? Keyakinan dengan la ilaha illallah sama enggak? Maka itulah kemursidan. Kemudian wahubbi bi Ahmada, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ali, dan Ali ini kalau saya pahamin itlaqul juz'i li iradatil kulli, menyebutkan sebagian Ali maksudnya adalah silsilah Zainal Ali, kemudian Ali Zainal Abidin ya. Terus ataupun kalau dalam nasabannya Zainal Ali, Hasan Al Basri, Habib Al Ajami, Daud At-Ta'i gitu. Mencintai mereka itu bisa memberikan keselamatan bagi kita. Qad fazal qalbu bi hubbi ashabil kahfi. Anjing aja bisa selamat, bisa mulia karena kecintaannya kepada ashabul kahfi. Sedangkan ashabul kahfi pada saat itu belum sampai kepada wilayah, Pak. Kejadian itu nanti dalam tulisan saya bahas itu. Ketika ashabul kahfi masuk ke dalam goa, belum sampai wilayah, maka doanya beda. Doanya masih minta mutamim lana umurona gitu sih. Tapi ketika dia bangun, qalu rabbunallah, langsung hanya mengatakan Allah, udah nggak minta lagi. Ini mereka itu ketika masuk goa itu masih seorang yang mempertahankan keimanannya. Tapi ketika tidur dan bangun sudah sampai kepada makom wilayah. Yang takzim khidmah kepada ulama yang pertahankan ajaran Haji Sudarat mulia, apalagi ketika kita cinta, kita yakin kepada ahli la ilaha illallah. Maka kata Zamakhsyari, wa kaifa asqa, bagaimana aku bisa sengsara? Bagaimana aku bisa sengsara? Ini perlu keyakinan ini, yakin aja. Yakin, masa saya bisa sedih? Enggak perlu saya sedih. Enggak perlu ada kata bingung. Kita kata apa? Wa kaifa asqa, bagaimana aku bisa sengsara? Sedangkan aku cinta kepada Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad. Begitu pula kita harusnya. Nah, bagaimana saya sengsara? Di hatiku ada kecintaan kepada wali Allah, Sultanul Aulia, Guru Agung Abah Awas. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil Muhammad